Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam kajian lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Al-Mufassir Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saat ini kita sudah sampai di halaqah ats-tsaminatu wal arba'un. Halaqah yang ke-48 atau sesi rekaman audio yang ke-48. Kita masih membahas hal-hal yang berhubungan dengan nanti sejarah kelahiran dan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di bagian yang terakhir. Insyaallah, pertama kita akan bahas di sini melengkapi pembahasan yang lalu tentang kisahnya salah satu dari kakek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qusay ibnu Kilab. Qusay ibnu Kilab, karena ini berhubungan dengan masalah mengambil kembali pengurusan dan kekuasaan terhadap Baitullah, ya, terhadap Ka'bah dan Al-Masjidul Haram yang tadinya tentu dikuasai oleh keturunannya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa setelah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menikah dengan seorang perempuan dari kalangan Jurhum, ya, kabilah Jurhum. Kemudian kabilah Jurhum berkeinginan untuk mengambil alih kekuasaan terhadap Baitullah, karena jelas ini merupakan kemuliaan yang paling besar di kalangan orang Arab saat itu. Ya, dan mereka mengambil kekuasaan ini karena menganggap bahwa mereka adalah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, juga dari istrinya. Begitu. Akhirnya mereka bisa menguasai, dan anak-anak keturunan Nabi Ismail yang lain tidak memprotes karena ini juga adalah merupakan saudara mereka dari pihak istri Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian sudah kita sebutkan, setelah itu terjadilah kerusakan yang banyak dilakukan oleh orang-orang dari keturunan kabilah Jurhum ini, sehingga kemudian terjadi perebutan kekuasaan dari kabilah Khuza'ah yang merebut kekuasaan terhadap Baitullah, ya, dari tangan orang-orang Jurhum. Sampai kemudian berlangsung kekuasaan ini ada pada kabilah Khuza'ah dan keturunannya sampai di masa pimpinan mereka yang bernama Hulail ibnu Hubsyiyah, ya, Al-Khuzai. Nah, di masa ini, ya, ketika itu Qusay ibnu Kilab, ayahnya yang bernama Kilab, wafat, ya, meninggal dunia, mati, ya. Kemudian ibunya dinikahi oleh salah seorang yang bernama, ya, Rabi'ah ibnu Haram, yang kemudian membawa ibunya beserta Qusay, membawa ibunya beserta anak yang bernama Qusay tadi ini pergi ke daerahnya atau ke perkampungannya. Setelah itu Qusay kembali ke Mekah ketika dia sudah menjadi seorang pemuda. Singkatnya, kemudian dia menikah dengan anak perempuan dari pimpinan Mekah saat itu dari kabilah Khuzai atau Khuza'ah, yaitu Hulail ibnu Hubsyiyah. Dia menikah, ya, Qusay ini menikah dengan anak perempuannya yang bernama Hubbi, ya, Hubbi bintu Hulail ibnu Hubsyiyah. Kemudian ketika dia menikah, dianugerahkan banyak keturunan. Di antara keturunannya adalah yang disebutkan beberapa anaknya, yaitu Abduddar, Abdu Manaf, ini yang nanti menjadi kakek moyangnya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdu Manaf, ada Abdul Uzza dan Abda, ada 4 anaknya, ya. Kemudian dia memiliki keturunan, kemudian Allah berikan kelapangan dalam kekayaan, urusan harta kekayaannya. Setelah itu, ya, dia namanya tersebar, ya, ini sebagai seorang yang dimuliakan di kalangan penduduk Mekah saat itu. Kemudian setelah itu, ayahnya karena melihat banyak keturunan dari anak dan menantunya ini, maka dia pun berpikir untuk menyerahkan kekuasaan Baitullah kepada Qusay ibnu Kilab ini. Dan ini adalah persangkaan dari orang-orang Khuza'ah sendiri. Mereka menganggap Hulail ini yang mewasiatkan kepada Qusay, kepada menantunya ini, untuk memegang urusan Ka'bah sepeninggal dia. Karena banyak keturunannya, kemudian dia juga punya banyak harta, maka dia mengatakan, anta ahaku bidzalika minni, kamu lebih berhak untuk mengurusi urusan Ka'bah dibandingkan aku, yakni dia nanti yang akan melanjutkannya. Ya, tapi kata Ibnu Ishaq, ini cuma
berita ini cuma kita dengar dari orang-orang Khuza'ah saja yang mengatakan demikian. Ya, karena ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Qusay ini bisa merebut kekuasaan Ka'bah ini dari orang-orang kabilah Khuza'ah dengan melakukan dengan merebut, ya, dengan kekerasan. Dia meminta tolong kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara dari yang seibu dengan dia, ya, untuk membantu dia dalam rangka merebut kekuasaan dan mengusir orang-orang Khuza'ah dari sekitar Ka'bah. Akhirnya mereka berkumpul dan terjadilah perebutan kekuasaan, peperangan begitu, dan akhirnya mereka berhasil untuk merebutnya dari tangan orang-orang Khuza'ah, ya. Dan tentu memang mereka yang berhak secara asal karena mereka adalah keturunan yang langsung dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Mereka lebih berhak untuk memiliki dan menguasai Ka'bah. Nah, maka jadilah, ya, dikata Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan di sini, wal maksud annahu jama'a Quraisyan min mutafarriqati wa mawadhi'ihim min jaziratil arabi wasta'ana bihim wasta'ana biman ata'ahu min ahya'il arabi ala harbi Khuza'ah wa ijla'ihim 'anil bait wa taslimihi ila Qusay fakana bainahum qitalun katsiratun wa dima'un ghazirah. Kesimpulannya di sini bahwa Qusay ibnu Kilab mengumpulkan semua orang-orang Quraisy dari tempat-tempat mereka yang terpisah-pisah di wilayah Arab ini, kemudian meminta tolong kepada suku-suku Arab yang mau mengikutinya untuk memerangi orang-orang Khuza'ah ini dan mengusirnya dari sekitar Baitullah, yang kemudian Ka'bah pun diserahkan kepada Qusay. Setelah itu dia yang menguasainya, dia yang mengurusinya, dan berlanjut sampai anak keturunannya. Terjadilah peperangan antara mereka ini dengan kabilah Khuza'ah yang banyak menumpahkan darah. Setelah itu mereka pun berhukum kepada seorang yang dipercaya pada waktu itu, dan orang ini pun membenarkan menyerahkan kekuasaan pengurusan Ka'bah kepada Qusay karena dialah yang berhak, ya, Qusay ibnu Kilab, karena dialah yang berhak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kata Ibnu Katsir di sini, qultu faraja al-haqqu ila nisabihi wa rudda syaridul adli ba'da iyabihi, ya, maka kembalilah al-haq atau yang punya hak ini kepada orang yang memang yang berhak untuk memegangnya, dan kembalilah keadilan setelah perginya, ya, kembali ke tempatnya semula. Cuman permasalahannya di sini, setelah diserahkan kekuasaan kepada Qusay tentang pengurusan Baitullah kepadanya, Qusay ini punya janji dia akan menetapkan keadaan yang sudah berlangsung apa adanya, dia tidak akan merubah. Dia tidak akan berubah. Ya, kita sudah ketahui di zamannya Khuza'ah, ya, bagaimana peribadatan kepada berhala yang bahkan didirikan di Baitullah, di sekitarnya, di rumah-rumah, di setiap kabilah orang Arab, maka dia tidak merubah keadaan tersebut sedikit pun. Itu yang menjadi permasalahan sehingga perbuatan syirik ini tetap berlangsung, ya. Tetap berlangsung perbuatan syirik menyembah kepada berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Yang jelas setelah itu kembalilah kekuasaan pengurusan Baitullah, ya, termasuk yang diperintahkan oleh Qusay ibnu Kilab saat itu kepada anak keturunannya, kepada kabilahnya untuk memberikan pelayanan yang istimewa kepada jamaah haji, menjamu mereka, memberikan makan, minum sampai mereka kembali ke negerinya. Itu terus berlangsung dari waktu ke waktu. Taib, kemudian berikutnya setelah Qusay berusia lanjut, maka dia menunjuk anaknya yang paling tua untuk menggantinya. Anaknya yang paling tua adalah Abduddar, ya. Di samping dia adalah yang paling tua, diserahkan kepadanya pengurusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Baitullah, ya, termasuk menjamu tamu-tamu haji atau orang yang datang umroh dan yang lainnya, ya. Di samping dia anaknya yang paling tua yang bernama Abduddar, dia juga ingin menjadikan anaknya ini lebih dikenal karena saudara-saudaranya yang lain, yaitu Abdu Manaf, yang ini kakek moyangnya Rasulullah SAW, ya, Abdus Syams, Abda. Ketiga orang ini sudah dikenal di kalangan orang-orang Quraisy. Adapun Abduddar yang paling tua ini belum dikenal, maka dia ingin menyerahkan kepadanya supaya dia lebih dikenal, mendapatkan popularitas seperti yang sudah didapatkan oleh tiga saudaranya. Yang tentu saja ketika ini terjadi, ketika dia menyerahkan, maka saudaranya yang lain tidak ada yang memprotes. Keadaan berjalan baik-baik saja, mereka juga membantu saudaranya ini untuk mengurusi keperluan atau hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Baitullah. Akan tetapi, ketika mereka semua telah meninggal dunia, barulah terjadi perselisihan atau perebutan kekuasaan di kalangan anak-anaknya. Karena mereka semua merasa berhak untuk mengurusnya, ya. Mereka memberikan alasan
kenapa diberikan kepada Abdudar, kepada yang paling tua di antara anak-anaknya Qusay ibnu Kilab? Karena pertimbangan tadi supaya dia meraih popularitas. Nah, sekarang ketika sudah mencapai itu harusnya ya kembali lagi kepada anak-anak yang lain. Kesimpulannya mereka berselisih pendapat, ya. Sampai kemudian mereka akhirnya berdamai setelah berlangsung perselisihan pendapat, perdebatan yang kuat sampai kabilah atau suku Quraisy terbagi dua, ada yang mendukung ini, ada yang mendukung ini, sampai kemudian mereka bersepakat untuk membuat berdamai dengan menjadikan sebagian untuk Abdudar dan sebagian lagi untuk Bani Abdul Manaf, keturunannya Abdul Manaf, yang merupakan kakek moyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah dia mendapatkan bagian untuk ar-rifadah was-siqayah, ya, memberikan pelayanan berupa makanan, perjamuan, minuman untuk orang-orang yang datang menunaikan ibadah haji, umrah, atau yang mengunjungi Baitullah. Yang jelas ini terus berlangsung sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jadi nanti akan ada kelanjutannya, ini pembahasan ini hubungannya dengan nanti ketika kita membahas tentang sejarah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian ada beberapa hal juga yang saya bawakan dengan ringkas di sini, disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, beberapa pembahasan seputar masalah kisah-kisah sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kisah yang sangat terkenal tentang Buhair atau Bahir Ar-Rahib, seorang pendeta yang mengenali ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang diutus di akhir zaman, yakni ketika pamannya Abu Talib, ya, ayahnya Ali bin Abi Talib, datang ke Syam dalam rombongan dagang penduduk Mekah untuk melakukan perniagaan di sana. Ketika itu pendeta ini, Buhair atau Bahir ini, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu baru berumur 12 tahun, ya. Dia melihat ada tanda-tanda kenabian bahwa ada awan yang selalu menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang lainnya tidak, cuma dia saja yang dinaungi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu pendeta ini pun membuatkan hidangan makanan untuk mengundang mereka. Ia mengundang mereka, membuatkan makanan. Yang ini nanti akan ada penjelasannya juga nanti insya Allah. Yang kemudian dia menceritakan hal tersebut kepada pamannya Abu Talib, yang nanti insya Allah akan ada penjelasan lebih panjang tentang masalah ini. Taib. Kemudian juga ada beberapa kejadian yang juga terjadi sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya masalah yang berhubungan dengan pembangunan Ka'bah. Nanti akan ada rinciannya juga. Kita ketahui ada pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah itu yang pertama kali membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, akan tetapi riwayat yang menyebutkan ini dari hadis, itu hadis adalah riwayat yang dhaif. Kata Ibnu Katsir, pendapat yang terkuat sudah pernah kita sebutkan juga, yang pertama kali membangunnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, adapun di zamannya yang membangun bersama anaknya Ismail alaihissalatu wassalam. Adapun di zaman Nabi Adam yang ada cuma tempatnya saja. Tempat yang nanti akan dijadikan sebagai tempat Masjidil Haram yang ada Ka'bah di dalamnya. Nah, kemudian setelah itu kita ketahui Ka'bah pun mengalami kerusakan dan dibangun kembali oleh kabilah Amalikah. Setelah itu mengalami kerusakan lagi, hancur lagi, dibangun lagi oleh kabilah Jurhum. Kemudian juga pernah hancur lagi setelah itu di zaman sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kena banjir, kemudian dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy. Selanjutnya, yang terakhir dari pembahasan ini adalah kisah tentang lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum itu, yaitu ketika kakeknya Abdul Muttalib menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah bintu Wahab, ya, Az-Zuhriyah. Ya, jadi Aminah bintu Wahab ini dari kabilah Zuhrah, tentu termasuk kabilah Quraisy yang ada di Mekah. Ketika itu, terangkan oleh Imam Ibnu Ishaq, satu saat Abdul Muttalib memegang tangan anaknya untuk menuju atau ingin menikahkannya dengan seseorang yang disukainya. Ketika mereka melewati Ka'bah, ada seorang perempuan dari suku Bani Asad bin Abdul Uzza, yang disebutkan di sini dia adalah saudari dari Waraqah ibnu Naufal, yang merupakan pamannya Khadijah. Nantinya akan ada kisahnya. Karena dia ini mengetahui dari saudarinya ini yang merupakan orang yang mempelajari kitab yang terdahulu, sehingga mengetahui akan ada Nabi yang diutus di akhir zaman. Perempuan ini punya keinginan untuk bisa menikah dengan Abdullah. Ya, ketika dia memandang kepada Abdullah dengan kakeknya, dengan bapaknya Abdul Muttalib melewati Ka'bah, perempuan ini melihat kepadanya dan berkata, "Kamu akan kemana wahai Abdullah?" Maka Abdullah mengatakan, "Saya akan pergi dibawa oleh ayahku untuk satu keperluan." Perempuan ini mengatakan, "Saya akan memberikan kepadamu
unta sekian dan sekian. Ya, yakni dia menawarkan isyarat kepada Abdullah untuk mau menikah dengannya, tapi Abdullah mengatakan, saya harus bersama bapakku dan saya tidak mampu untuk menyelisih keinginannya. Akhirnya ketika itulah Abdul Muttalib membawa anaknya ini sampai datang kepada Wahab ibn Abdi Manaf ibnu Zuhrah, yang ketika itu dia adalah pimpinan dari kabilah Bani Zuhrah yang termasuk kabilah yang sangat memiliki kedudukan yang tinggi di Mekah saat itu. Kemudian Abdul Muttalib ini menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah, ya, bintu Wahab, ya, yang juga merupakan perempuan yang sangat tinggi kedudukannya di kaumnya saat itu. Inilah kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kemudian ketika pernikahan ini kemudian dia hamil dan lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia menikah, Abdullah ini datang kepada perempuan yang tadi menemuinya, menawarkan kepadanya di sisi Ka'bah, dan dia berkata kepadanya, ya, kenapa kamu tidak tawarkan kepadaku hari ini seperti yang kamu tawarkan kemarin? Maka perempuan ini mengatakan, faraqakan nurul ladzi kana ma'aka, ya, karena saya tidak melihat lagi cahaya yang saya lihat ada bersamamu kemarin. Intinya, falaisa li bika haja, saya tidak butuh lagi kepadamu. Ya, yang jelas kemudian disebutkan di sini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa untuk memilih yang sesuai dengan dari siapa yang akan lahir, dari rahim siapa yang akan lahir nabi yang diutus di akhir zaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatihi, ya. Allah Subhanahu wa taala lebih yang maha mengetahui kemana dia akan menempatkan, dari mana akan keluar seorang rasul, ya, sesuai dengan kehendaknya. Nah, jelas disebutkan perempuan ini kemudian menyesali karena luput darinya kemuliaan yang besar ini. Nah, kemudian ya dari situlah kemudian lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan juga dalam sebuah kisah di sini bahwa Abdul Muttalib ketika dia pernah berkunjung ke Yaman dalam sebuah perjalanan di musim dingin, suatu saat ketika itu dia singgah di rumah salah seorang pendeta Yahudi, yang kemudian pendeta Yahudi ini memberitakan kepadanya bahwa pada dirinya ada ciri-ciri kekuasaan, ya, katanya, inna fi ihda yadaika mulkan wa fil ukhra nubuwah wa inna najidu dzalika fi Bani Zuhrah. Ya, kami melihat pada salah satu tanganmu ada tanda-tanda kekuasaan atau kerajaan, di tanganmu yang lain ada tanda kenabian, yakni ada ciri-ciri kenabian. Dan kami dapati juga ini ada di kabilahnya Bani Zuhrah, yakni kabilah ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang jelas kemudian setelah itulah Abdul Muttalib menikahkan anaknya Abdullah, ya, dengan Aminah, yang Aminah bintu Wahab, yang merupakan yang dari kabilah Bani Zuhrah, yang kemudian lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini yang merupakan kisah yang tentu nanti ada hubungannya dengan pembahasan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ini. Maka dengan ini berakhirlah kisah yang disebutkan sebagai kisah bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan di kajian ini bermanfaat dan menjadi sebab tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.